عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Ikhwas sekalian, ini bab terakhir tentang rokok. Dan ini intinya, ini core-nya, yaitu solusi untuk supaya bisa berhenti dari merokok. Itu yang paling inti. Ya. Ngaji bertele-tele, dalil segambreng nggak berhenti, podo ae. Ya, yang paling terpenting itu berhentinya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa wa anzala ma'ahu dawa'a." Tidaklah Allah menurunkan satu penyakit melainkan pasti memberi obatnya, menurunkan obatnya. Kalau kecanduan rokok itu penyakit, obatnya ada. Itu. Dan ada buktinya gitu loh, yaitu saya bisa berhenti kok. Iya. Jadi kalau ada orang nggak bisa berhenti merokok itu bohong gitu. Bohong. Kalau ada orang bilang susah, itu nipu diri sendiri. Buktinya ada yang bisa berhenti, nggak sedikit. Nah, supaya ada kehadiran keyakinan, supaya yakin meninggalkan kebiasaan merokok. Masalahnya kebiasaan. Makanya biasakan kebenaran, jangan membenar-benarkan kebiasaan. Ya, itu yang penting. Jangan memburukkan kebenaran dan membenar-benarkan keburukan. Jadi keburukan kok dibenar-benarkan itu. Merokok, cari alasan. Selingkuh, cari alasan. Riba, cari alasan. Ghibah, cari alasan. Oh, boy, mas saban. Kok kerjaannya membenar-benarkan keburukan. Memburuk-burukkan kebenaran. Oke. Di antara solusi untuk meninggalkan kebiasaan merokok, satu adalah selalu senantiasa menghadirkan bencana merokok, bahaya merokok, madarat merokok, ruginya merokok, itu terus dihadirkan setiap saat.
Wah, kalau saya ngerokok empoten, kalau saya ngerokok kanker. Oh, saya tadi sebelum saya kajian tengok orang sakit di rumah sakit kanker. Oh, Masya Allah, ngeri. Ya. Masuk rumah sakitnya aja serem, apalagi sakitnya. Itu, Pak, ngelihat ngerinya orang kena penyakit kanker paru-paru. Ngerinya orang kena penyakit kanker mulut akibat ngerokok. Ngerinya kena penyakit kanker usus. Oh, Masya Allah. Masih ngerokok sampean? Hmm? Utek mau nanti. Kan ngono. Kan tinggal gitu kan. Utek mau nanti. Ya? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun, kata Allah. Apakah kamu memerintahkan kebaikan melupakan diri kamu sendiri sementara kamu yang membacakan Alkitab? Afala ta'qilun? Apa artinya? Utekmu nanti ku lho. Kok diulang-ulang enggak paham sampean? Afala ta'qilun? Mikir enggak? Gitu. Orang itu selagi mikir, Pak, selamat. Mikir itu penting. Makanya betul kata Imam Ibnu Jauzi, sabar itu berat, tidak ada yang bisa memanggul kecuali akal sehat. Ya, utek buat mikir, bukan buat hiasan kepala. Itu. Mikir itu di hati apa di otak, Pak? Hah? Mikir itu di hati apa di otak? Tolong jawab. Di otak apa di hati? Kalau begitu, orang gendeng itu nggak mikir apa nggak punya otak? Niki gimana? Katanya di otak. Orang gendeng itu nggak mikir apa nggak otak? Nggak punya otak apa nggak punya pikir? Gimana? Udang itu gimana? Udang itu punya otak katanya. Itu. Kambing punya otak nggak, Pak? Eh? Sapi, ayam punya, tapi nggak mikir dia. Karena memang mikir itu tidak di otak. Di mana? Di hati nyambung otak. Tuh. Baik. Yang kedua, taubat nasuha. Konsep
Taubat nasuha. Ada orang yang betul-betul jujur, taubat nasuha itu taubat yang jujur, antara luar dalam sama, tidak bohong. Hari itu ngerti rokok itu bahaya, ninggalkan rokok manfaat, langsung berhenti, gak ada pakai besok. Tuh. Bukan taubatul kadzabin, tobatnya pendusta. Nek jare wong Jawa itu tomat itu loh, tobatku kumat. Atau tobat kapok lombok, pedesnya hilang, ngelein neh. Cari lagi itu tomat apa? Cabenya. Itu jangan. Tomat, tobat, kumat. Oleh karena itu, para ulama memberikan arti taubatan nasuhah adalah tobat di mana disertai kejujuran, keikhlasan, dan kesungguhan untuk meninggalkan maksiat. Nomor 3, ikhlas di dalam meninggalkan rokok. Bukan karena saya jantungan, bukan karena liver, bukan karena saya nggak punya duit. Itu nanti akan bakal kumat ketika faktor-faktor itu hilang. Tapi kalau antum meninggalkan ikhlas karena Allah, selesai. Selesai. Itu sholat jamaah subuh sampai dapat apa? Pagi-pagi. Orang Jepang itu sampai heran. Itu muadzin itu digaji berapa jam segini udah teriak-teriak itu. Orang Jepang. Karena hidupnya itu serba transaksional. Makanya dari sekalian, kalau antum melakukan meninggalkan rokok itu seperti antum lakukan azan, seperti antum lakukan ketika hadir sholat subuh, tanpa embel apa-apa, tanpa pamrih dunia, antum bisa berangkat. Seperti itu juga antum bisa berhenti rokok. Percaya potong kuku saya. Loh, benar. Benar nggak? Potong. Lumayan. Besok umroh soalnya ada yang motong kan. Nomor 4. Jadi memenuhi hati. Di dalam hati itu ada gemuruh cinta kepada Allah. Jadi ada yang ruang hati itu kalau antum penuhi cinta kepada Allah, maka cinta selain Allah, cinta yang bertentangan dengan cinta Allah, termasuk rokok, hilang. Itu. Wong konsekuensi cinta kepada Allah itu mencintai apa saja yang dicintai oleh Allah, mencintai siapa saja yang dicintai oleh Allah, dan membenci apa saja yang dibenci oleh Allah, dan membenci siapa saja yang dibenci oleh Allah. Clear toh? Apanya yang berat? Rasulullah mengatakan, man akala suman au basalan fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang makan bawang merah, bawang putih, jangan mendekat-deketin musola masjid saya, apalagi rokok. Musola masjid saya, apalagi rokok. Ya.
Pete itu kalau dimakan bau nggak? Bau, tapi rokok masih kalah. Jengkol enak. Enak nggak jengkol? Bau nggak? Eh? Bau nggak jengkol, Pak? Hah? Kata siapa? Eh? Gimana? Bau nggak? Enggak. Karena tubuh antum yang rusak. Sebetulnya makanan paling sehat itu jengkol. Kenapa menimbulkan kencing bau? Karena membersihkan kotoran-kotoran, detoksin di tubuh antum. Nah, sehat. Ciptaan Allah. Mengandung bahaya itu enggak ada. Tuh. Cuman jangan makan jengkol sekali makan sekarung. Itu yang enggak bener. Itu. Ini sedikit, sedikit enggak apa-apa. Gitu. Yang bahaya itu ciptaan. Kenapa menimbulkan kencing bau? Karena membersihkan kotoran-kotoran, detoksin di tubuh antum. Nah, sehat. Ciptaan Allah mengandung bahaya itu enggak ada. Tuh. Cuman jangan makan jengkol sekali makan sekarung. Itu yang enggak bener. Itu. Ini sedikit, sedikit enggak apa-apa. Gitu. Yang bahaya itu ciptaan pabrik rokok. Itu bahaya. Oke? Jadi antum penuhi. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Fal qalbu la yasluh." Hati itu tidak akan mengalami kebaikan dan perbaikan, wala yuflih, dan tidak juga mendapatkan keberuntungan, wala yataladzat, dan tidak mendapatkan kelezatan, wala yasurra, dan juga tidak mendapatkan kegembiraan, wala yatib, dan kebaikan, wala yaskun, ketenangan, wala yatmain, keteduhan, illa biibadati rabbih, ibadah. Itu melihat ketika sholat, Allah, Masya Allah, tenang. Antum ngerokok ketika sholat? Nggak mungkin. Allahu Akbar. Wahubbuhu, dan cinta kepada Allah. Wahubbihi wal inabati ilaihi. Jadi ketika kita ibadah kepada Allah, cinta kepada Allah, kembali kepada Allah, hilang semua, hambar semua kelezatan maksiat itu. Karena terpenuhi dengan cinta Allah. Jadi tidak ada ruang tuh Pak, lezatnya maksiat di dalam pikiran, hati, dan perasaan antum lagi. Oh. Makanya uh, salatun wajada fihinna wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara seorang itu akan mendapatkan lezatnya keimanan. Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi, hendaknya Allah dan Rasulnya itu lebih paling dicintai. Apa yang antum tidak bisa tinggalkan? Kalau sudah yang di atas segala-galanya itu Allah dan Rasulnya. Makanya kakinya istiqomah itu kata Ibnu Taimiyah Pak, 2. Kakinya istiqomah itu 2. Yang pertama adalah mahabbatullah, dan kedua mengagungkan perintah dan larangan Allah. Kalau antum sudah mengagungkan perintah larangan Allah, enggak gampang melanggar, enggak gampang melecehkan, selesai istiqomah antum. Nah, kalau di hati antum ada peremehan-peremehan terhadap perintah Allah, sholat apaan? Apa tuh? Rokok.
rokok juga. Diremehkan semua, Pak. Jadi setiap perintah Allah diremehkan, setiap larangan Allah diremehkan. Orang ini cenderung tidak akan sulit untuk istiqomah. Nomor 5. Di antara hal yang bisa membantu seorang untuk meninggalkan kebiasaan rokok adalah al-isti'anatu billah, minta bantuan kepada Allah. Karena Rasulullah mengatakan, ihris ana ma yanfa'uk, berusahalah mengejar sesuatu yang bermanfaat untuk dirimu, wasta'in billah, minta bantuan kepada Allah, wala ta'jas, jangan merasa lemah. Kayaknya nggak bisa deh aku ninggalin rokok. Jangan. Kayaknya saya nggak bisa deh untuk rutin ke masjid. Masih sulit deh saya untuk ini. Lah jangan. Ihris ala ma yanfa'uk, berusaha mengejar sesuatu yang paling bermanfaat untuk hidupmu, wasta'in billah wala ta'jas. Nomor 6. Menghadirkan buah manis dari hasil. Jadi senantiasa menghadirkan hasil bagus dari konsekuensi meninggalkan rokok. Ya Allah, setelah saya enggak ngerokok sekarang, itu ingat terus. Alhamdulillah, sekarang badan saya enak, ya. Terus kemudian sarung saya enggak bau. Terus kemudian napas saya juga lega, istri saya juga senang. Itu dihadirkan terus. Dan potensi untuk kanker sudah jauh. Ya. Duit manfaat untuk menyumbang masjid ini yang lagi ya dana-dana. Dan gitu. Karena kekurangan dana. Itu lagu kebangsaan masjid. Ya dana. Enggak ada yang masjid enggak lagu pakai itu. Ya dana. Karena kekurangan dana. Tuh. Ada guru madrasah gajinya zaman segini masih 250, tega sampai ngerokok. Coba kalau sampai ngerokok sekarang satu hari sebungkus 30.000 kali 30 berapa? 3 kali 3, 900. Masya Allah. Lebih gede daripada gaji guru honorer. Masya Allah. Hadirkan faedah akibat antum meninggalin rokok itu. Insya Allah antum kangen untuk ninggali terus. Itu. Yang ketujuh, ya, membandingkan antara nikmatnya merokok dengan dampak bahayanya akibat ngerokok. Itu terus bandingin. Apa sih enaknya? Keluar masuk asap enaknya apa tuh, Pak? Kan gitu. Udah masuk dikeluarin, udah keluar ditarik lagi. Lucu tuh perokok. Udah gitu kadang dikeluarin bentuknya bundar. Supaya natap kepala orang. Tung. Kayaknya kalau antum mau awet rokok, gampang. Itu antum rokok, udah kepala masukin kersek tali, ngulek tuh udah muter aja tuh asap. Udah buat sampai kantor mangap. Sudah. Kurang gede lagi tuh kenal pot mobil tangga tuh mangap, sama juga asap. Itu. Ada yang ini kalau di Jawa Timur itu sodrun itu adik kadrun. Ya. Jadi Pak, kenapa kita puasa nggak boleh ngerokok? Itu. Kan kita juga kena asap tuh, kenal pot. Itu. Kadang masuk juga ke hidung, sama dong. Itu. Sama Mas, kalau itu kenal potnya, ente mood. Beda dah. Oh ini antum isep dengan sengaja, itu terpapar tidak sengaja. Gimana samanya? Sama-sama batal. Kalau ente itu kenal pot tetangga mood tuh lah. Kan gitu.
Aneh itu otak orang. Terus kemudian nomor 8, kunci untuk kita itu bisa meninggalkan kebiasaan rokok adalah al-azimah as-sadiqah. Ketekad kuat, jujur untuk meninggalkan rokok. Tekad kuat. Bismillah. Lupis kuntul, itu rawe-rawe, lantas. Itu udah enggak ada. Nek, kalau sudah berjalan ke depan nggak mungkin balik lagi. Kalau sudah sekarang ini pergi ke medan perang, pantang untuk balik lagi. Itu. Ya, kalau sekarang ini maju mundur, ya enggak ya, itu balik lagi itu. Umat lagi. Jadi setelah kita itu punya tekad kuat, nomor 9, keinginan yang sekarang ini kokoh. Udah nggak bisa digoyah oleh siapapun. Dirayu oleh siapapun. Nomor 9. Keinginan. Kalau tadi itu tekad. Kalau tekad udah. Bismillah. Udah. Nggak bakal. Nggak bakal mas. Ente goda pakai rokok kayak apapun. Nggak bakal. Itu. Ini mas rokok Jusam. Bismillah. Jarum super. Apaan. Itu. Kalau di mas bentul, enggak. Kelompok enggak. Bismillah, oh iya. itu berarti tekadnya belum kuat. Digoda, iya. Dulu rokok yang paling saya suka itu Jarum Super. Jarang di rumah, suka pergi. Itu. Dan saya yang paling enggak suka itu Godang Haram. Itu karena rata-rata bukan filter. Kalau bentul hambar dulu. Dan orang itu Pak baru bisa sirna, mulai hilang dari peredaran otaknya nikmat lezatnya rokok itu setelah 7 tahun. Makanya hati-hati sebelum 7 tahun antum balik ke majelis syuro, majelis suka rokok, dijamin kumat lagi. Karena kecanduan ketagihannya itu masih terngiang-ngiang. Jadi masih utuh banget, oh rasanya jarum itu begini, rasanya wismilak begini, rasanya apa lagi? Gudang garam seperti ini, rasanya masih lengkap itu. Itu setelah 7 tahun baru mulai. Nah, sempurna 12 tahun. Itu. Makanya Pak, apalagi narkoba itu baru awal-awal hilang 12 tahun. Makanya pecandu-pecandu narkoba itu bukan sekarang permasalahannya apa-apa. Takut bagaimana lingkungan-lingkungan yang dia akan jeburin ini tidak membuat dia itu kumat lagi. Loh, makanya Pak, ketika saya dakwah di penjara dulu, di Tangerang sana, di penjara narkotika, itu tidak sedikit orang tua pengen anaknya itu di penjara terus. Karena dia nggak jamin kalau keluar itu nggak kumat. Coba bayangin. Masalahnya itu bukan hanya soal teman tok. Kadang-kadang temannya bukan datang terus, ayo sekarang new ngempong, enggak, ngajak sepak bola. Sombong amat lu sekarang. Sok santri lu diajak main bola aja kagak mau. Nah, di situ nyelip lagi. Jangankan gitu, Pak. Hanya ngelihat bekas jarumnya, hanya ngelihat bekas plintengnya. Itu kan kalau sebelum disuntik kan harus ditarik pakai itu. Itu aja bisa kumat. Makanya syarat-syarat tobat dari narkoba itu pindah dari suatu tempat ke tempat lain, menghilangkan semua faktor yang memicu dia itu untuk kangen narkoba. Itu. Lu rokok aja Pak, kita itu ngelihat koreknya aja itu kumat lagi kok.
Ngiler deh. Aduh, enak itu. Itu hanya ngelihat koreknya toh. Itu belum ngelihat bungkusnya. Kumat. Itu. Makanya pertama utama adalah harus dihindari majelis syuro. Majelis suka rokok. Itu. Pemicu nomor pemicu paling sensitif itu apa? Habis makan pedas sama Itu. Ketika orang sudah tobat ngerokok, ketika itu yang diingat bukan istrinya, Pak, rokok. Aduh, kayak begini enak banget ngerokok. Lipak, limbok, licoh, lali bapak, lali mbok, lali konco. Itu. Apalagi habis makan pedes. Waduh. Aduh. Itu. Itu lagi. Itu. Pakai ada suara begitu. Terus dikeluarin tuh asap bentuknya bundar. Itu. Makanya ada spot-spot orang itu bikin kangen lagi rokok. Nggak gampang kalau antum tidak karena Allah. Terus nomor 10 sabar. Itu. Sabar. Tadi. Kangen lagi, sabar. Lihat korek, sabar. Lihat kotaknya rokok, sabar. Ditawari teman, sabar. Sabar. Sabar itu berat, tidak ada yang bisa memanggul kecuali akal sehat. Mikir makanya supaya sabar. Nomor berapa berikutnya? Innama yajidul masyaqqah fi tarkil ma'lufati wal awa'id man taraka li ghairi. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim, hanya orang yang kesulitan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan nyandu itu hanya dimiliki orang yang meninggalkan bukan karena Allah. Kalau antum karena Allah selesai itu. Nomor 11, al-mujahadah, sungguh-sungguh. Nah, karena Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut. Ini surat Al-Ankabut ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Kal-Ankabut, kalang kabut. Jadi banyak bahasa Arab yang masuk ke bahasa Indonesia. Kalang kabut, buset. Busatil jibalu basa, buset. Terus kemudian juga mulus, itu bahasa Arab. Balbalan, itu bahasa Arab. Balbala yubalbilu balbalatan. Itu masuk bahasa Jawa itu. Terus apa lagi? Menghadap. Menghadap itu berarti itu hadaf dari kalimat hadaf, hadaf. Menghadap. Itu. Terus apa lagi? Ya, istirahat, terawih. Terawih itu aslinya jadi tarawih, cuman sudah masuk ke dalam kebiasaan yang jelek, tarweh ya bentar-bentar ngoweh karena apa? Saking cepatnya terawihnya. Itu, tarweh jadinya. Karena sholatnya model junta-julit, jendal-jendil, gebek-gebek, mencolot. Itu sholatnya. Allah berfirman, walladzina jahadu fina. Enggak mungkin usaha menyelisih hasil. InsyaAllah. Dalam ini, walladzina jahadu fina. Makanya Pak, orang yang usaha cari ilmu, Allah kasih apa? Harta. Enggak. Orang yang usaha mencari keikhlasan, dapat tawakal. Enggak, ya keikhlasan. Walladzina jahadu fina. Lanahdiyannahum subul, bukan hanya sabil. Makanya antum lihat setiap usaha, kalau kita tekuni dengan kerja keras, insya Allah akan berhasil. Cuman kita itu sabar enggak, telaten enggak gitu aja. Apalagi usaha. Usaha itu gini loh Pak.
4 tahun pertama usaha makan kita, habis-habisan, ngutang sono, ngutang sini, waduh remek. 4 tahun kedua usaha makan usaha, nutup. Nah 4 tahun ketiga kita makan usaha. Itu. Tapi kan nggak betah kita. Sekolah itu baru wujud ya setelah 8 tahun. 9 tahun. Sebelum itu wah dedel duel. Makanya saya sering katakan merintis itu rata-rata S-nya berubah menjadi H. Merintih. Paham nggak tuh? Rata-rata itu. Apa aja tuh? Merintis usaha, merintis rumah tangga, merintis perjuangan. Itu rata-rata apa? Merintih. Itu berat. Makanya sabar. Nomor 12. Uluwul himmah. Cita-cita yang tinggi. Ya. Saya bukan hanya sekedar bisa meninggalkan rokok. Bahkan saya akan menjadi coaching untuk orang-orang yang masih merokok. Wah. Jadi menjadi tutorial. Nanti Ana bikin YouTube. Bikin tutorial cara meninggalkan rokok yang paling praktis. Dalam waktu cuma 2,5 detik. Itu. Cara praktis meninggalkan rokok cuma setengah menit. Ya, caranya itu apinya dimut. Ah, itu berhenti itu. Itu tutorial paling juga setengah menit selesai itu. Dan sekalian mau tahu caranya untuk meninggalkan rokok? Perhatikan berikut ini. Langsung nyalain mood itu rokok. Selesai itu berhenti. Berhenti melempuh sampai ya. Itu. Makanya kalau antum mau berhenti merokok, itu praktekkan. Praktekkan, kalau nggak berhenti, potong kuku saya. Tuh. Gampang loh, gampang kan? Gampang nggak Pak? Gampang. Siapa bilang meninggalkan rokok itu susah? Dibodohin sama setan sebenarnya. Seneng banget jadi temannya setan. Oh lu semangat, cita-cita tinggi. Harapan itu kalau hanya lomba sekarang melempar batu itu 100 meter, latihan saya itu 200 meter. Kalau sekarang latihan mendaki, kalau lombanya nanti mendaki gunung tingginya itu 100 meter, yang saya lakukan latihan 200-300 meter. Tinggi targetnya. Gitu loh Pak. Nah yang nomor 13, luzumul haya. Lazimkan, munculkan nilai rasa malu. Malu saya kalau merokok. Masa ustadz apalagi ngerokok? Malu. Saya guru agama. Di sekolah pondok sunnah ngerokok. Loh gitu loh Pak, munculkan. Itu. Nomor 14, al-muhafadhana ini. Menjaga sholat jamaah. Kenapa? Sholat itu ternyata bisa menangkal kebiasaan merokok. Karena kata Allah, inna sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji mungkar. Termasuk rokok. Coba aja, antum sholat dengan benar, zuhur. Kapan sempat ngerokok? Setelah asar, ingat lagi. Lupa diingetin asar. Lupa lagi diingetin maghrib. Lupa lagi diingetin isya. Terus, Masya Allah. Inna sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar itu. Makanya sholat itu betul-betul kenapa dikatakan dzikra. Ya. Makanya inna sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Kenapa? Tadi luputnya lupa di maghrib diingatkan isya, lupa setelah isya diingatkan subuh, lupa setelah subuh diingatkan duhur terus. Nomor 15, asyam. Nah ini Masya Allah. Puasa. Dijamin ini cara efektif untuk meninggalkan rokok. Pertama, selama puasa antum nggak mungkin rokok. Dan buktinya bisa nggak ngerokok.
Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Berarti sukses. Kata siapa nggak bisa meninggalkan rokok? Lihat semua perokok. Yang kiai-kiai katanya nggak bisa ngerokok, puasa ngerokok nggak mereka? Enggak, berarti sukses tuh. Bisa. Tinggal melanjutkan setelah maghrib. Tinggal innamal a'malu biniat. Niatnya apa? Niatnya ikhlas apa niatnya ngempet? Nah kalau ngempet setelah maghrib jamak takhir ngerokoknya. Wah itu kalau ada rokok panjangnya semeter dibeli tuh. Ambil cengkal pakai apa? Gagang HP. Mas mau selfie enggak? Mau ngerokok? Gitu. Sampai ditegur sama Pak Ustadz. Pak, udah komat Pak. Ya tat, mau batir kurang dikit nih. Ngerti lo mau batir kagak berhenti. Itu lucu orang. Tinggal selangkah badan. Setelah maghrib isya itu juga pendek. Sempat-sempatnya ngerokok juga sebatang. Habis itu isya terawih. Habis terawih ngantuk tidur. Puasa paling bagus saat untuk latihan meninggalkan rokok. Nah yang nomor 16, berdoa. Ya Allah, berikan kekuatan saya untuk bisa meninggalkan rokok. Terus meninggalkan. Enggak apa-apa antum pakai bahasa Indonesia, bahasa apapun, bahasa spesifik, ya. Bukan hanya sekedar Allahumma inna nas'aluka Rabbana atina fid dunya hasanah. Enggak, spesifik. Ya Allah, ketika sujud, bantulah aku untuk bisa meninggalkan rokok. Ketika habis tasyahud sebelum salam, ya Allah bantu aku untuk bisa meninggalkan rokok. Terus. Insya Allah. Nomor 17. Kiat kita untuk meninggalkan rokok. Al-iksaru min tilawatil Quran. Memperbanyak membaca Quran. Dan itu ternyata efektif, Pak. Coba antum ngerokok sambil baca Quran. Bisa nggak? Nggak bisa. Terhenti karena baca Quran. Coba antum baca hafalan. Baca hafalan. Masya Allah. Makanya saya itu kadang ketawa juga, cuma di hati. Ada orang kalau di wukuf di Arafah itu Pak, perokok itu Masya Allah paling nggak betah dikir. Baru juga dikir, keluar lagi. Ngapain Pak? Kecut katanya. Ngerokok lagi ya Allah. Udah gitu carinya WC lagi. Makan ada saya temui setiap ke toilet, ada terus tuh orang. Berarti istiqomah banget di situ. Ya Allah. Ini haji tempat paling mustajab. Untuk berdoa ternyata sibuk merokok. Makanya perokok itu nggak bisa memimpin orang lain. Doa memimpin diri sendiri aja nggak mampu kok. Apalagi diajak jihad. Baru nembak musuh setengah jam kejut mundur. Ngerokok dulu. Ya, gak jadi jihad kolu. Ngerokok dulu. Ketembak tuh kepalanya. Bonyos. Mati. Apalagi jihad itu kadang-kadang seharian penuh nggak bisa pergi kemana-mana Pak. Tegang. Coba perang Khandaq itu Rasulullah sampai sholat aja nggak sempat. Itu sebelum turun sholatul khauf. Akhirnya sholat duhur, asar, maghrib, isya disolatin pada satu waktu itu. Nah, nomor berapa? Baca Al-Quran. Nomor 17, memperbanyak zikir. Zikir muqayyad, zikir mutlak, diperbanyak Pak. Terutama subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Satu. Nomor dua, ya dzal jalali wal ikram. Nomor tiga, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Baca salawat. Nomor 4, astaghfirullah wa atubu ilaik. Nomor 5, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nomor 6, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nomor 7, hasbunallah. Ini zikir mutlak paling bagus setelah membaca Al-Quran. Yang dianjurkan sangat oleh Rasulullah dan fadilahnya besar. Itu. Kalau antum terus begitu, kapan ngerokok? Zikir itu mulut kumat kamit, pasti kalau ngerokok lepas tuh rokoknya.
jatuh, astagfirullah. Lepas. Tuh dijamin. Subhana. Subhana. Kan nggak mungkin nanti ngerokok. Subhana kan gitu. Subhanallah. Ketika baca subhan, mangap kan. Lepas tuh rokok. Nah itu. Nomor 19. Memperbanyak bertawud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Antum pasti ingat ngerokok termasuk perbuatan setan. Masa saya berlindung dari diri saya sendiri? Itu lucu nggak? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, saya setan untuk diri sendiri. Lucu, masya Allah. Makanya, subhanallah Pak. Ada orang habis sholat nyolong sandal. Itu gimana ta'awudnya itu? Habis ngutuk setan, gandengan sama setan. Jalan bareng sama setan. Ta'awun sama setan, gimana tuh? Nah, yang nomor 20, tajannubul firagh, menjauhi masa kekosongan, nganggur. Karena kecenderungannya orang nganggur itu pasti apa? Pasti cari apa? Kegiatan usil. Yang paling efektif rokok, lihat aja. Perokok itu Pak, ketika nganggur, yang dipegang-pegang itu apa? Tak rokok yang dicari. Bukan yang lain. Nyari pulpen, nyari Quran, enggak. Otomatis rokok. Impoten. Ya coba, kalau itu terus. Ya Allah, iya, anak saya, istri saya celakakan dengan asap rokok, dengan merokok pasif. Rumah saya udah sempit. Terus antum renungin diri itu. Ya, ketika antum seperti itu, insya Allah akan ada kesempatan untuk bisa meninggalkan rokok. 23, jangan putus asa. Jangan putus asa. Teruskan langkah-langkah antum untuk meninggalkan rokok. Nah, 24, menjauh dari apa-apa yang sekarang mengingatkan antum rokok. Jauhin. Ya, entah teman, entah majelis, entah suasana, antum jauhin. Nomor 25, menjauhi dari teman-teman buruk yang menghasung kita, mengajak kita untuk merokok. 26, berteman dengan orang-orang baik. Ya, orang-orang pilihan. 27, jangan hiraukan orang-orang yang sekarang ini apa ngomongin antum, wah sekarang udah gak ngerokok, wahabi, macam-macam. Udah, jangan dengarkan. Tinggalkan itu omongan. Sekarang boleh enggak meninggalkan rokok itu bertahap? Aslinya antum tinggalkan secara total. Kalau antum sekarang terpaksa harus bertahap caranya, 1, jangan sampai kelihatan orang lain ketika merokok. 2, jangan sampai dilihat Allah ketika antum merokok. Nah, pertama, tidak dilihat orang, lolos. Tidak dilihat Allah. Oke? Dan jauhi tempat majelis perokok. Karena kalau antum merokok, di situ akan lebih anteng dan lebih lama dan cenderung nambah. Karena ada yang memotivasi. Dan tinggallah, bertempatlah di dalam tempat-tempat yang tidak memotivasi antum merokok. Contoh, ber-AC ruangan. Tuh. Contoh lagi, di tempat apa? Apa Pak yang nggak boleh ngerokok, yang bahaya? Pom bensin. Nah, itu bagus tuh. Ingin tobat rokok, kerja di pom bensin. Insya Allah itu. Itu Masya Allah. Antum nggak akan bakal mudah sekali ngerokok. Coba antum lagi ngelayani ngerokok.
Kelepas, kelepus. Wah, ditempelin sopir teman. Bahaya, Mas. Itu. Makanya yang ingin tobat dari rokok kerja di pom bensin. Itu. Nah, gunakan penggantinya. Ada yang kemarin caranya untuk meninggalkan rokok satu, antum hirup-hirup begini. Mana sih, Pak? Umpama. Saya coba minta rokoknya satu. Ya. Jadi mana sih pulpen umpamanya, pulpen ini. Baik, Pak. Seandainya ini rokok, antum giniin aja. Tapi jangan dinyalain. Kalau antum coba nyalain langsung mut apinya. Itu caranya. Terus kemudian setelah itu antum akan tertarik baunya terus. Tidak ingin tertarik ngerokok. Bau. Ya. Ganti camilan. Ya permen, ya apa. Itu. Terus biasakan makanan-makanan yang membuat hambar rokok. Yang paling bagus itu anggur. Kalau antum terus merutinkan dan memperbanyak makan anggur, Pak, rokok itu enggak enak. Kenapa? Karena paru-paru antum sudah apa? Jadi makanya orang-orang yang kena penyakit paru-paru dianjurkan makan anggur terutama hijau. Itu nanti antum nggak enak, bikin nggak enak makan ini ngerokok. Jadi antum cari-cari makanan yang memang nanti setelah makan itu kita nggak ngerokok. Dan jangan makanan yang memicu rokok. Tadi itu pedas, hilangin pedas-pedas itu. Nah, yang terakhir, antum harus cari mentor. Harus cari pendamping, harus cari konsultan kalau sudah parah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Cukup. Saya kira itu. Dan sholat Isya jam berapa? Ini belum Isya. Sudah. Langsung sudah selesai aja karena ana besok berangkat umroh, jadi sebetulnya mau ana liburkan enggak enak, sudah rutin. Jadi mohon maaf, kita tutup aja habis adzan, sholat, pulang. Itu ya. Itu. Cocok kan? Insya Allah nanti kita lanjutkan bulan depan. Ya, kita